Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Berikut adalah hasil tugas kelompok praktikum komputasi statistik dari kelompok 8 kelas RB modul 3, yakni data wrangling. Untuk anggota kelompok, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Berliana Enda Putri, yang kedua ada Marleta Cornelia, yang ketiga ada Uliano William Purba, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sahid Maulana. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yakni mengenal definisi dari data wrangling itu sendiri. Jadi, data wrangling itu apa sih? Data wrangling, teknik wrangling, atau dikenal juga dengan teknik mungging adalah proses pra-pemrosesan atau pre-processing data yang mencakup pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan juga penggabungan data dari berbagai sumber yang kita gunakan menjadi bentuk yang dapat diolah, dianalisis, dan juga dimodelkan. Nah, kenapa kita perlu melakukan teknik ini atau proses ini? Itu ada alasannya, teman-teman. Karena ini tuh penting karena data yang kita dapat itu kan masih banyak yang dalam tanda kutip kotor ya. Dan kalau kita nggak lakukan proses ini, itu nanti hasil analisis yang kita bisa dapat itu tidak akurat, teman-teman. Modelnya juga tidak bagus gitu. Nah, ini juga membantu kita untuk memastikan bahwa data yang kita analisis tuh kualitasnya bagus, dan selain itu juga dapat menghemat waktu dalam jangka panjang. Itu untuk definisinya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, tahapannya. Jadi ada tahapan apa aja sih di data wrangling ini? Kurang lebih ada sekitar 8, teman-teman. Yang pertama ada pengumpulan data atau data collecting, pembersihan data atau data cleaning, terus ada transformasi data atau data transforming, ada pemfilteran data atau data filtering, kemudian ada integrasi data atau data integration, terus ada validasi data atau data validating, terus dokumentasi data, dan juga yang terakhir ada penyimpanan data. Kurang lebih tahapnya seperti itu, teman-teman. Kita masuk ke bagian berikutnya. Baik, masuk ke bagian berikutnya. Kita masuk ke contoh ya dalam R, teman-teman. Yang pertama itu membuat suatu variabel baru. Di contoh yang tertera pada layar saat ini, itu kita buat variabel ada 5, yakni ada nama, NIM, gender, tugas 1, dan juga tugas 2. Nah, setiap variabel yang kita buat ini, itu kita masukkan nilainya yang meliputi beberapa karakter, teman-teman. Jadi, untuk nama itu ada Aldo, Bento, Trasken, Delgo, dan seterusnya. Kemudian NIM ada 11234567092 dan seterusnya, teman-teman. Pokoknya seperti yang nampak pada layar. Kemudian gender juga ada MF. Sebagai catatan, M itu maksudnya male atau laki-laki, dan F itu mewakili female atau perempuan. Kemudian tugas 1 itu berisikan data nilai ya, teman-teman. Ada 85, 90, 60, 100, dan seterusnya. Begitupun juga tugas 2. Kemudian ada di situ tertera ada NA ya, teman-teman. NA itu maksudnya kita sengaja buat supaya ada beberapa, dalam hal ini 2 ya, data yang kosong untuk variabel tugas 1 dan juga tugas 2. Kemudian kenapa ada sintaks penulisannya itu ada C di depan itu, karena kita akan membuat ini sebagai karakter, teman-teman. Karena di sini kan ada angka ya. Nah, angka itu supaya tidak dianggap angka oleh programnya, jadi nanti tidak dihitung, tidak dioperasikan gitu. Kita menggunakan C itu sebagai tanda bahwa ini tuh adalah karakter gitu, bukan angka. Nah, setelah kita buat masing-masing variabel seperti ini, nah di sini kita gabungin nih, teman-teman, setiap variabelnya. Dengan apa? Dengan cara membuat variabel baru lagi, yaitu data underscore nilai. Kemudian kita menggunakan function data.frame. Gimana? Karena kita akan membuat data-data yang atau variabel-variabel yang udah kita buat itu digabungin jadi satu data frame. Nah, kita buat sintaksnya data underscore nilai
sama dengan data.frame functionnya, terus dalam kurungnya itu kita panggil setiap variabel yang udah kita run sebelumnya. Di situ ada nama, name, gender, tugas 1 dan juga tugas 2. Nah, kemudian kita panggil lagi untuk menampilkan data underscore nilai itu akan mengeluarkan output seperti apa. Kemudian outputnya itu bisa kita lihat bareng-bareng di gambar yang sebelah kanan, tepatnya di atas video saya ya teman-teman. Di situ setiap variabel itu dianggap atau dijadikan sebagai atribut atau kolom, di mana setiap dari atribut atau kolom tersebut itu berisikan karakter-karakter atau data-data yang tadi sudah dideklar di masing-masing variabelnya. Jadi nama itu ada Aldo, Bento, dan seterusnya. Name-nya juga sama, gendernya, begitu pun juga dengan tugas 1 dan tugas 2. Oh ya, catatan teman-teman, urutan dari setiap karakter yang ada di dalam data pada variabel yang udah kita declare di awal itu selalu berpasangan teman-teman. Jadi Aldo NIM-nya sekian, gendernya male, tugas 1-nya 85, tugas 2-nya 90, itu semua sudah sepasang gitu, atau satu urutan gitu teman-teman. Yang pertama akan dapat yang pertama, kedua dan akan dapat yang kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yakni menambahkan variabel baru ke data frame. Nah, tadi kan kita udah punya ya teman-teman data frame kita. Itu cuma ada 5 atribut atau kolom ya teman-teman, yang didapat dari 5 variabel yang udah kita buat sebelumnya. Itu ada nama, name, gender, tugas 1 dan juga tugas 2. Nah, gimana misalnya kalau kita mau nambahin atribut baru atau kolom baru ke data frame yang udah kita buat sebelumnya. Nah, sintaksnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita buat variabel baru, ya ini data underscore nilai yang tadi sebelumnya sudah kita buat, itu kita tambahkan simbol $, terus kemudian kita buat atau tambahkan nama dari atribut yang mau kita tambahkan. Misalnya dalam hal ini, di sini ada tugas 3. Nah, setiap karakter atau data dari data 3 ini, maaf, tugas 3 maksud saya, itu juga kita masukkan di sini teman-teman. Seperti yang nampak pada gambar di slide ya teman-teman. Itu kita masukkan 170, 170, 55, 45, NA, 30, 80, 75. Kemudian misalnya kita di sini buat 2 atribut baru ya teman-teman, ada tugas 3 dan juga tugas 4. Sintaksnya masih sama, data underscore nilai, kemudian ada simbol $, kita tambahkan nama dari atribut yang mau kita buat. Di sini misalnya tugas 4, sintaksnya masih sama, C dalam kurung 80, 50, 80, 85, 70, 65, 75, 75, 70, dan 85. Nah, kemudian kita panggil kembali data underscore nilai. Jadi kita run satu persatu, atau yang pertama yang tugas 3-nya dulu, kemudian tugas 4-nya menyusul, kemudian kita panggil lagi data nilainya. Nah, setelah itu outputnya dapat kita lihat di sini teman-teman. Itu setelah kita perbaharui dengan menambahkan variabel atau atribut baru tugas 3 dan juga tugas 4. Di situ data frame yang kita punya sudah terupdate teman-teman. Dari yang tadinya cuma ada 5 atribut, nama, name, gender, tugas 1 dan juga tugas 2, kita udah punya tambahan 2 atribut baru teman-teman. Jadi ada 7 ya. Di situ ada ketambahan tugas 3 dan juga tugas 4. Sebagai catatan, di sini kita memang sengaja untuk membuat ada nilai NA di situ yang menandakan bahwa itu nilainya kosong teman-teman. Karena itu akan masuk ke pengolahan atau step di bagian berikutnya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subsetting data. Subsetting data adalah teknik untuk memilih subset dari data yang relevan dan dari dataset yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan juga code
yang meliputi contoh dari subsetting data. Pada code tersebut, yaitu digunakan untuk mengambil nilai dari kolom tugas 2 yang ada di data sebelumnya, di mana kita di sini akan mengambil nilai dari tugas 2. Maka nanti outputnya akan mengeluarkan nilai-nilai dari tugas 2. Selanjutnya, kita akan menyeleksi data mahasiswa yang bergender wanita saja, di mana akan memunculkan data mahasiswa yang perempuan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan code dari sebelumnya, di mana di sini terlihat bahwa data nilai perempuan itu dikeluarkan di outputnya. Dan selanjutnya, kita akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap, di mana di sini kita menggunakan ISNA data nilai tugas 1 dan ISNA data nilai tugas 2, ISNA data nilai tugas 3, dan ISNA data nilai tugas 4. Dan nanti outputnya akan mengeluarkan data nilai yang mempunyai nilai NA-nya, di mana di sini kita akan mengeluarkan data siapa aja yang mempunyai nilai NA dengan menggunakan ISNA. Nah, selanjutnya pada contoh yang di bawah, yang gambar di bawah ini, dia akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap. Di sini sama kayak yang di atas menggunakan ISNA. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Nah, di sini menggunakan menunjukkan bahwa siapa aja yang nilainya itu tidak ada ISNA-nya. Ini adalah lanjutan dari code sebelumnya, di mana di sini kita akan mengganti NA-nya dengan nilai tertentu. Jadi NA tadi yang kosong, kita akan menggantinya agar tidak kosong. Nah, di sini kita menggunakan if else, di mana ada ISNA-nya, data nilai tugas 1 ini yang tadi kosong diganti menjadi 70. Jadi nilai data 1 yang tadi NA menjadi sekarang 70, dan juga data tugas 2 ini menjadi 85, data tugas 3 ini menjadi 90. Berikut terlihat pada contoh output codingan tersebut bahwa tidak ada lagi nilai NA-nya. Nah, selanjutnya yang digambar code di bawah tersebut, kita akan menyeleksi mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade, di mana di sini kita menentukan mahasiswa mana aja yang memiliki nilai di atas yang sudah kita tentukan itu, di mana di sini bahwa nilai yang masuk kategori itu ketika nilainya lebih besar sama dengan 60. Jadi ketika nilainya di bawah 60 maka tidak akan muncul pada output tersebut. Di mana di sini memunculkan bahwa ini adalah outputnya itu adalah nilai-nilai yang di atas 60. Nah, recording data itu adalah proses mengubah nilai-nilai dalam dataset untuk menyederhanakan, menyusun ulang, atau memformat data dengan cara yang memudahkan analisis gitu. Nah, di sini kita pengen hitung jumlah keseluruhan nilai dari semua tugas untuk setiap mahasiswa dan nyimpennya itu dalam kolom total ini. Nah, as apply ini dalam kurung data underscore nilai is numerik ini digunain untuk ngecek kolom mana yang berisi data numerik.
Nah, row sums dalam kurung ini digunain untuk ngejumlahin semua nilai numerik pada setiap baris, yaitu kayak nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4, dan hasilnya itu disimpan dalam kolom baru yang bernama total ini. Nah, eh, lalu kita pengen menambahkan kolom keterangan dengan nilai TL atau tidak layak jika nilai akhirnya itu kurang dari 60, dan yang L ini atau layak jika nilainya itu 60 atau lebih. Nah, di sini cut itu digunakan untuk mengelompokkan nilai akhir ke dalam dua kategori, yaitu TL dan L tadi, tidak layak dan layak tadi. Nah, kolom baru keterangan ini menyimpan kategori ini dalam format faktor. Nah, di sini ada proses sorting data, yaitu mengurutkan data dalam urutan tertentu seperti dari urutan terendah ke tinggi atau urutan tertinggi ke terendah. Nah, di sini kita ada variabel baru bernama data urut.nim dengan order data nilai nim. Di sini maksudnya kita menggunakan fungsi order dengan mengambil nilai dari data frame data nilai dan kita mengambil kolom nim. Lalu dari data nilai ini data urut.nim maksudnya kita mengurutkan data nilai ini berdasarkan nim dari kolom nim dengan urutan dari yang terendah ke yang tertinggi. Karena di sini kita tidak menyebutkan, maka dia otomatis mengurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Dapat dilihat outputnya di sini. Yang pertama 112345670001 dan selanjutnya 112345670003. Maka di sini diurutkan berdasarkan dari terendah ke tertinggi. Selanjutnya di sini ada kode untuk mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, seperti sebelumnya kita mengambil variabel baru yaitu data urut nilai akhir. Di sini yang akan diurutkan berdasarkan nilai akhir. Nah, menggunakan fungsi order kembali data nilai lalu diambil kolom nilai akhir. Lalu decreasing sama dengan true. Nah, decreasing sama dengan true ini, decreasing artinya dari tertinggi ke terendah atau dari terbesar ke terkecil. Maka fungsi dari decreasing ini akan mengembalikan nilai true. Oleh karena itu, dia akan mengurutkan dari yang terbesar ke nilai yang terkecil. Lalu di sini kita tampilkan nilainya dengan data nilai, data urut, nilai akhir, koma. Maksudnya di sini kita mengambil dari kolom data urut yang kolom nilai akhir, namun semua barisnya yang kita ambil. Dapat dilihat di sini. Di sini diurutkan dari nilai 88,75, 87,50, 82,50. Itu menandakan bahwa data sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya di sini adalah proses merging, yaitu menggabungkan dua atau lebih dataset menjadi satu dataset berdasarkan kolom yang memiliki nilai sama atau memiliki nilai relasi tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat ada data frame bernama nilai tambah yang terdiri dari kolom nilai praktikum dan nilai kuis. Lalu selanjutnya kita merge berdasarkan kita menggunakan fungsi merge berdasarkan data nilai dan data frame nilai tambah. Nah, di sini kita merging menggunakan nama. Nah, dapat dilihat bahwa di sini outputnya ada gender, tugas 1, tugas 2, tugas 3, sampai keterangan itu adalah dari kolom-kolom dari data frame data underscore nilai. Sedangkan nilai praktikum dan nilai kuis adalah kolom tambahan berdasarkan dari data frame nilai tambah. Jadi di sini dari outputnya dapat kita lihat sudah tergabung antara kolom-kolom dari data frame data underscore nilai dan data frame nilai underscore tambah.
Nah, reshape ini adalah, proses mengubah format atau struktur data tanpa mengubah isinya. Nah, tujuannya ini untuk, menyusun data dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan analisis atau visualisasi. Dalam konteks analisis data, reshaping sering melibatkan transformasi antara format data panjang atau long dan lebar atau wide. Nah, di sini, di Chang yang ini kita pengen, ngubah data dari format long ke wide berdasarkan status mahasiswanya. Nah, reshape dalam kurung tutup kurung ini digunain untuk ngubah data dari format long jadi, wide format gitu. Nah, ITVAR sama dengan C, nama, NIM, gender, dan sebagainya itu, nunjukin kalau kolom-kolom yang menjadi identifier atau penanda unik untuk setiap baris. Nah, time var sama dengan status ini adalah, variabel yang digunakan untuk memisahkan kolom berdasarkan kategori status. Nah, yang kayak cuti, lulus, dan baru ini. Nah, direction sama dengan wide ini, mengubah data ke format wide, atau lebar, di mana setiap status itu menjadi kolom baru. Nah, selanjutnya ini, mengubah data dari format wide kembali ke format long berdasarkan kolom IPK dan status ini. Nah, very yang ini, sama dengan list, yang di dalam kurung vektor C, IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru ini, dia tuh nunjukin kolom yang ingin, diubah kembali ke long format. Nah, untuk direction sama dengan long ini, dia pengen ngubah data kembali ke long format, yang dimana setiap status kembali, menjadi baris terpisah dengan kolom IPK yang sesuai. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.